Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amadi Priyansa, 919150102. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan presentasi, yaitu simulasi membuat sebuah jaringan, yang dimana jaringan komputer ini akan saya terapkan pada jaringan komputer pada sekolah. Nah, mungkin langsung saja. Di sini saya akan merancang desainnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan sekitar 12 PC. 12 PC. Kemudian switch saya akan menggunakan 2, 3, 4, 5, 6 switch. Kemudian 3 router, saya menggunakan PT router, menggunakan 3 router. Kemudian saya juga akan menggunakan sebuah DSL modem PT Cloud dan juga sebuah server. Oke, kiranya seperti ini. Nah, kemudian saya akan menghubungkan yang pertama dari PC ke switch. Sini saya menggunakan kabel copper strike dari fast Ethernet 0 ke switch Ethernet 01. Begitu juga dengan PC lainnya, fast Ethernet 0 ke switch fast Ethernet 111. Semua akan saya hubungkan dari PC ke switch. Oke, setelah itu selanjutnya kita hubungkan dari switch ke router menggunakan fast Ethernet sama menggunakan kabel copper strike. Oke, semuanya kita hubungkan dari switch ke router. Oke,
Ethernet. Oke, satu lagi. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dari router 1 ke router lainnya menggunakan uh, crossover. Hubungkan. Oke, karena slotnya sudah habis, jadi kita tanpa slot terlebih dahulu, bus alternate-nya saya menggunakan PT router NM1CVE. Di sini tambahkan, oke, kita matikan dulu dayanya. Kita pasang di sini, kita coba pasang 3. Ini kita hidupkan kembali. Begitu juga yang lainnya. Kita matikan daya, kita menggunakan PT router NM1CVE, CFE maksud saya, maaf. Oke, kita hidupkan dayanya. Kemudian router yang lainnya juga kita beri slot lagi. Nah, kemudian kita aktifkan dayanya. Nah, setelah itu baru kita hubungkan ya dari router 1 ke router lainnya, bus alternate 0660 ke bus 60 juga. Kemudian dari bus alternate 70 ke 6. Kemudian setelah itu kita akan hubungkan dari router ke DSL modem menggunakan auto strike. Nah, ini kita hubungkan ke Ethernet 7/0 ke port 1. Nah, kemudian dari DSL modem ini kita hubungkan ke cloud PT menggunakan phone. Sini port 0 ke cloud PT, kita bisa menggunakan mode 4 atau mode 5. Ini saya akan pakai mode 4. Lalu kemudian dari cloud PT ke server kita hubungkan dengan copper strike. Sini dari Ethernet 6 ke server Navs Ethernet 0. Dan ini adalah rancangannya. Dan selanjutnya kita akan masukkan konfigurasinya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan konfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan klien DHCP. Oke, dan kita akan langsung aja masuk ke routernya. Pilih ke CLI. Di sini kita ketik no. Oke, kita klik no, enter, kemudian catat C. Nah, kemudian kita akan mengetik yaitu enable, kita enter. Kemudian selanjutnya yaitu akan masuk ke config terminal. Nah, setelah itu oke, jadi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya, yang menghubungkan dari router ke switch. Di sini pada router yaitu FA0/0. Sini kita masukkan aja interface FA0/0. Kita enter. Nah, kemudian kita akan masukkan yaitu IP DHCP
pool dengan nama yaitu misalkan kelas A, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan memberikan networknya 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.0. Sini saya menggunakan IP tipe C. Itu di sini yaitu 1. Ini dengan submax 255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita akan masukkan yaitu default router 192.168.1.1. Ini merupakan IP gateway-nya. Kemudian kita akan masukkan IP DNS itu 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita enter, kemudian kita exit lagi. Itu kita akan ketik right. Oke, sini konfigurasi sudah berhasil. Kemudian kita akan masuk ke config, kemudian masuk ke fast ethernet +0. Ini kita masukkan IP yang sudah ditulis tadi 192.168.1.1. Kemudian submaxnya kita klik aja, kemudian kita on, dan kemudian kita exit. Nah, kita akan mengunduh yang bendera ini menjadi segitiga. Nah, sambil menunggu, kita akan masukkan ke switch yang lainnya, yaitu FA1/0. Kita masuk ke CLI lagi, kemudian enter saja, exit. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi terminal. Tadi yaitu interface-nya adalah FA1/0. Enter, kemudian kita akan memberi IP DHCP pool kelas, misalkan ini kelas B. Enter, kita beli network 192.168. Kita bedakan IP-nya itu 2, yang tadi 1 0. Dengan subsas 255.255.255.0. Enter, kemudian kita beri default router yaitu 192.168.2.1. Ini untuk IP gateway-nya. Setelah itu kita masukkan DNS-nya, IP DNS sama itu 8.8.8.8. Kemudian kita enter, exit. Kemudian right. Oke, konfigurasinya berhasil kembali. Kemudian kita masuk config fast ethernet 1/0, masukkan IP yang sudah masukkan tadi 192.168.2.1. Setelahnya kita aktifkan, kita on-kan, dan kita exit. Nah, di sini sudah hijau. Coba kita akan masukkan ke PC dan desktop. Ini kan kita akan buktikan di sini yang statistik kita
statik maksud saya, kita hubungin ke DHCP. Gitu juga dengan PC 1, kita masuk desktop, kita aktifkan IP konfigurasinya, DHCP sudah. Nah, untuk mengetahui bahwa IP konfigurasi IP-nya sudah berubah, kita bisa cek di sini. Nah, kita lihat bahwa IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dan PC1 yaitu 192.168.1.3. Dan di sini kita lakukan hal yang sama ke semua router dan juga semua PC. Kita ubah, kita lihat apakah sudah berubah IP address-nya. Sudah, ini sudah. Kemudian selanjutnya ke router 1. Tadi router 0 sudah kita setting. Kemudian di sini kita setting juga enable, kemudian config, kemudian config terminal. Kita lihat lagi sini interface-nya itu dari router yaitu FA010. Kita masukkan ini interface FA010. Kemudian kita beri IP DHCP pool. Di sini kita kasih nama kelas C. Kita kasih networknya 192.168. Ini 3 0 255 255 0. Kemudian default routernya 192.168.3.1. Kita kasih IP DNS 8.8.8.8. Kita enter, kemudian exit saja, exit lagi, kita ketik write. Oke, konfigurasi sudah terbangun. Sini kan masuk ke config, ke flash terminal. Kita lakukan hal sama 192. Kita masukkan IP-nya yang sudah dimasukkan tadi 168.3.1. Langsung kita aktifkan, kita on-kan, kemudian kita. Oke, selanjutnya setelah sudah melakukan konfigurasi ke semua router, nah di sini pada switch 0 saya berikan tadi address 192.168.1.0, ini 2, ini 3, 4, 5, dan terakhir 192.168.6.0. Di sini sudah terlihat ya. Kita lihat lagi IP address-nya, jika ini 192.168.1.2 dan PC1 192.168.1.3 berarti berhasil ya. Ini juga apakah berubah? Ini berubah, ini berubah, ini berubah, dan ini berubah, dan sampai semua telah berubah, maka konfigurasinya berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan mengirim pesan apakah berhasil atau tidak. Di sini kita akan mengirim dari PC0 dulu ke PC1. Apakah berhasil? Di sini sukses. Kita coba dari PC lainnya, yaitu dari misalkan PC6, PC7, sukses. Sukses juga. Kemudian dari PC10 ke PC11 akan berhasil, dan di sini berhasil juga. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari router 1 ke router lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dari router, melakukan konfigurasi dari router. Kita lakukan dari router 2 ke router 1 dulu.
Kemudian sini kita akan ngecek dulu penghubungnya, yaitu dari rotor 2 itu FA6/0. Sini kita masuk ke S1 6/0, kita buat IP-nya serah. Oke, ini misalkan saya masukkan 192.168, tadi 6 sudah dipakai, kita pakai 7, kemudian 1 kita masukkan di sini supaya klik, kita on kan. Nah, kemudian pada router 1 tadi kita lihat penghubungnya. Oke, kita coba lagi. Tadi udah, ini sudah kita masukkan. Kita masukkan ke kita cek dulu tadi ethernet-nya pada router 1 yaitu FA6/0 juga. Masuk sini, kita masukkan IP address-nya 192.168.7, kita berikan terserah mau dari 2 sampai 9, tapi jangan sama, kita masukkan 2. Kemudian kita klik subhub-nya, kita on-kan. Nah, ini sudah terhubung dari router 2 ke router 1. Kemudian setelah itu misalkan kita ingin mengirim dari PC7 ke PC8, ini pasti akan masih gagal. Misal kita coba terlebih dahulu 7 ke PC8. Oke, violet ya, gagal karena kita belum masukkan IP gateway-nya. Misalkan kita masukkan dari router 2, nah di sini kita masuk ke RIP, kita masukkan IP gateway dari switch. Nah di sini dari router 1 kita hubungan dulu tadi RIP, kita menggunakan yaitu 192.168.7 detek. Nah, kita masukkan dengan angka yang lainnya, jangan angka 2 pada router 1 kita masukkan 0. Nah, kita add. Itu juga pada router 1 kita masukkan juga masuk script, kita masukkan IP-nya 192.168.7.0 juga. Nah, sudah. Kemudian kita akan mengolah lagi IP-nya. Sini kita masukkan IP pada switch yang router 2 ini, kita masukkan IP switch 4 dan switch 6. Ini kita bisa cek salah satu PC-nya. Nah, di sini terlihat gateway-nya yaitu 192.168.5, dan pada switch 5 192.168.6.1. Kita masukkan di sini, kita masuk ke RIP, kita masukkan lagi 192.168.5.0, jangan .1. Nah, kemudian kita masukkan lagi 192. Satu sembilan dua 168 126 kita tambahkan juga di sini, kita add. Nah, setelah itu sini sudah. Di router 1 juga kita akan memasukkan IP gateway switch 2 dan switch 3. Di sini kita lihat pada PC4 berapa. Oke, kita lihat dulu gateway-nya itu 3 dan ini 4. Kita masukkan di sini
192.168.3.0, masukkan terlebih dahulu add, kemudian 192.168.4.0 kita add juga. Dan setelah itu mari kita akan coba pesan dulu misalkan dari PC5 ke PC6. Kalau berhasil, kalau masih violet, kita coba lagi PC5 ke PC6, sukses. Misalnya dari PC4 ke PC7, sukses juga. Dan setelah itu kita akan coba dari PC7 ke PC8, apakah sukses, masih violet. Kita coba lagi PC7 ke PC8, dalam progres, masih violet. Coba kita kirim lagi. Nah, sudah sukses, berarti dari router 1 ke router 2 ini sudah terhubung. Dan selanjutnya kita akan lakukan pada router 1 ke router 0. Kita lakukan seperti hal yang tadi. Kita akan lakukan seperti hal yang tadi. Di sini kita coba lihat dulu. Dia menggunakan FA70. Kita di sini FA70. Nah, di sini kita lakukan 192.168. Tagnya misalkan tadi sudah 7 sudah pakai, kita pakai 8. Titik 1. Untuk masa kita masukkan, kita on kan di sini. Nah, kemudian pada router 0 juga kita lihat dulu interface-nya yang terhubung yang menggunakan F106/0. Masuk ke sini, masuk 192.168. Kita tulis tadi sudah 1, kita harus 2 di sini. Gunakan IP 8 sama. Kita on kan, kita close. Nah, kita terhubung, tapi kan kita belum masukkan di sini router 0 ini belum kita masukkan switch 0 dan switch 1. Oh ya, sebelumnya pada RIP ini kita masukkan dulu yang tadi 192.168.8.0. Ini penghubung antar router. IP-nya yaitu kita masukkan lebih dulu. Itu juga pada router 1 kita masukkan RIP-nya. Ini 192.168.1.0 kita add. Oke, sudah. Kemudian pada router 0 kita masukkan IP gateway switch 0 dan switch 1. Kita dapatnya pada misalkan salah satu PC ini titik 1, ini titik 2. Kita masukkan pada RIP, masukkan 192.168, kemudian tadi 1.0, add, dan lagi 192.168, kemudian tadi 2.0, kita add. Sudah. Nah, coba sekarang kita akan mencoba untuk mengirim pesan misalkan dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Apakah sukses? Violet. Kita coba lagi. Apakah sukses? Oke, sukses. Kita lihat dulu. Kemudian dari PC0 ke PC3, contohnya misalkan apakah sukses? Masih violet. Kita coba lagi. PC0 ke PC3. Oke, sukses ya. Kemudian kita akan coba hubungkan dari PC yang terhubung dengan router 0, misalkan PC3 ke PC4 yang terhubung dengan router 1. Apakah sukses? Masih violet. Kita
kita coba ulang kembali versi 4. Oke, sudah sukses. Nah, berarti di sini dari router 0 ke router 1 semua ini sudah terhubung ya. Coba kita akan hubungkan misalkan dari PC3 ke PC8. Oke, sukses ya. Kita bisa coba misalkan dari ujung ke ujung nih, PC0 ke PC11 dengan router yang berbeda. Masih violet, kita coba lagi PC0 ke PC11. Oke, sukses. Berarti pada router ini sudah terhubung satu router dengan router lainnya. Sehingga dari PC0 ke PC11 ini jika dikirim pesan maka akan sukses semua. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan dari router 0 ke server. Nah, di sini untuk menghubungkannya kita akan lihat dulu. Di sini menggunakan EVA 7.0, kita masuk ke router 0 dengan password 7.0. Nah, di sini kita akan buat IP baru. Tadi kita akan buat dengan angka tadi sudah sampai 8, kita buat 9. Ini 9.1. Misalkan kita klik subportnya, kita on kan, dan kita exit. Nah, pada server di sini kita masuk ke desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan, kita tambahkan IP address-nya dengan angka yang sama yaitu 9, dan di ujung terakhirnya kita bedakan yang pada dari router 1 itu adalah 1, ini kita masukkan 2. Setelah kita klik default gateway-nya, ini kita masukkan dari IP router 0 tadi, berarti 192.168.9.1 9.1. Kemudian DNS-nya kita tekan 8.8.8.8. Nah, kemudian sudah, kita exit. Nah, sebelum itu kita akan mencoba masuk ke RIP, kita masukkan IP yang sudah terhubung dengan server. Tadi kita menggunakan 9 dan kita dari ujungnya yaitu 0, kemudian kita add. Oke. Nah, di sini belum bisa, misalkan kita kirim pesan dari server ke router 0 masih violet. Oke, karena ini belum terhubung. Nah, belum selesai ya. Kemudian selanjutnya, kemudian pada DSL modem ini kita tidak akan menambahkan konfigurasi. Nah, namun pada cloud ini kita akan menambahkan sebuah konfigurasi. Kita masuk ke config, masuk ke DSL. Nah, di sini terdapat port yaitu mode 4 dan Ether 6. Nah, di sini kita tentukan dari yang terhubung di sini mode 4 dan mode Ethernet 6. Oke. Nah, di sini sudah pas ya. Kalau memang belum pas, kita akan cari. Jika sudah pas, nah kita tinggal add saja. Oke. Setelah itu, nah kita akan coba kirim pesan dari server ke router 0. Apakah berhasil? Ya, sukses. Kemudian coba kita dari server ke router 1. Sukses juga. Dari server 0 ke router 2. Sukses. Coba kita hubungkan misalkan dari server ke PC2 misal. Sukses. Dari server ke misalkan PC7. Sukses juga. Dan misalkan terakhir dari server 0 ke ujung ini PC11. Apakah sukses? Oke, sukses. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membuka web browser. Kita pilih, terserah mau PC yang mana. Akan saya PC
Saya pilih PC5, kita masuk ke web browser. Nah, di URL ini kita akan masukkan IP dari server tadi. IP-nya berapa? IP address-nya itu 192.168.9.2. Nah, coba kita masukkan 192.168.9.9.2. Coba kita go. Nah, ini sudah terlihat, ini ada tampilan dari layanan server ke setiap PC-nya. Ya, oke, mungkin ini merupakan simulasi jaringan komputer pada sekolah yang bisa saya sampaikan. Cukup dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.